Well, hello everyone. Welcome back into our channel Kampung English LC in our program Teaching Tutorial. Okay, so today we're going to learn something. In this time, I'm going to teach you tenses again. Let's check this out. And for today, untuk hari ini kita akan mempelajari sebuah tenses dari dasar lagi ya. Tapi sekarang kita akan mempelajari tenses dasar yang berbentuk pasif. Nah, kalau yang sebelumnya saya mengajarkan tenses berbentuk aktif. Sekarang kita akan merubah tenses itu menjadi pasif. Dimulai dari yang pertama, simple present. Oke, nah jadi di dalam tenses simple present, seperti yang kita ketahui, ada subjek, verb, dan juga objek. Ya kan? Verbnya ditambahkan s atau is. Jadi kita akan merubah kalimat simple present di kalimat aktif menjadi kalimat yang pasif. Oke, kita fokus ke pasifnya. Pertama kita akan bahas pasif dulu. Mungkin sudah pernah dijelaskan kalau nggak salah sama Miss Aim ya. Nah, jadi intinya pasif mengandung to be and verb 3. Jadi yang namanya pasif itu selalu menggunakan yang namanya to be atau kata bantu kerja ditambahkan dengan verb 3-nya atau verb 3. Jadi contohnya di kalimat aktif di simple present, contohnya nih, I love you. Oke, kita bahas kalimat pertama dulu, I love you. Kalimat aktif mengandung subjek, di mana subjeknya adalah I, ini adalah subjek, dan you adalah objek, dan di sini adalah verbnya teman-teman. Subjek, verb, objek. Oke, ini kalimat yang simple ya, ada subjek, verb, dan objek. Cara merubah ke kalimat pasif adalah kita merubah atau menukar, we turn subject into object and object into subject. Kita putar subjek ke objek dan objek ke subjek. Nah, jadi di kalimat pasif jadinya seperti ini. Oke, kita tukarkan di mana objek di depan, subjek di belakang. Oke, for example. Jadi ingat mengandung to be dan verb 3. I love you. Oke. Kita tuliskan you untuk dirubah menjadi subjek tetap sama menjadi you ya. Sedangkan I yang di subjek ketika berubah menjadi objek maka kita tuliskan bukan I lagi tapi apa? Udah pasti pada tahu ya, me. I, me. Oke, jadi menjadi me. Nah, love di sini kita rubah verb 3 menjadi verb 3. To be and verb 3. Oke, jadi sebelum memasukkan verb 3 atau merubah verb 3 di sini, nah, jadi ada kata loved, karena verb 3 dari love ada loved, dan kita sebelumnya menambahkan to be di sini. To be dari you di simple present atau di kalimat present adalah are. Nah, jadi ketika kita merubah I love you itu akan menjadi you are loved me. Apakah sudah benar? Salah. Nah, jadi sebelum kita mengucapkan me, kita tambahkan by dulu ya, by me. Oke, karena di dalam kalimat pasif oleh ada kata oleh untuk melengkapi objeknya. You are loved by me. Kamu dicintai oleh saya. Saya mencintai kamu. Kamu dicintai oleh saya. Nah, itulah bentuk kalimat pasif, teman-teman. Oke, I love you, you are loved by me. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya. Today, they buy 5 cakes. Hari ini, mereka membeli 5 kue. Oke, kita bisa ambil contoh yang dari kalimat pertama tadi, I love you. Kita cari dulu mana subjeknya. Subjeknya di sini apa? Ya, benar. Ini adalah they. Today bukan subjek ya, dia adalah adverb. Buy adalah verbnya, dan 5 cakes ini adalah objeknya. Nah, ini juga bentuk sama kalimat simple ya. Jadi ada subjek, verb, objek. Kita rubah lagi. 5 cakes kita taruh di depan. Dan they, ketika merubahnya menjadi objek, maka menjadi apa? Them. Ya, bukan they lagi, tapi menjadi them. Jangan lupa ditambahkan kata by, oleh mereka. Nah, 5 cakes, bla bla bla, by them.
Jadi verbnya di sini apa? Buy. Teman-teman tahu verb 3 dari buy apa? Yaitu adalah bought. Oke, B-O-U-G-H-T, bought. And then, sebelum memasukkan bought tadi di tengah-tengah, atau setelah subjek, kita harus menambahkan to be. Di sini adalah 5 cakes, otomatis dia adalah plural, atau lebih dari satu. Nah, to be di simple present yang menunjukkan banyak, atau yang disandingkan dengan hal yang banyak, berarti adalah are. Oke. 5 cakes are bought by them. 5 kue dibeli oleh mereka. Nah, jadi begitu teman-teman. Cara merubah kalimat simple present, kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sekali lagi, I love you, aku mencintaimu. Kalau kita rubah, kamu dicintai oleh saya. You are loved by me. Hari ini mereka membeli 5 kue. Today they buy 5 cakes. Hari ini 5 kue dibeli oleh mereka. Today 5 cakes are bought by them. Nah, jadi seperti itu. Nah, kebanyakan kita bingung, kenapa sih setelah to be bisa kita taruh verb 3, ya artinya dia pasif. Jadi, contohnya ada salah satu confusing word yang bisa kita salah artikan. Contohnya kayak bilang, saya sedang bosan. Nah, ketika teman-teman bilang, saya sedang bosan, bukan I am boring ya. Oke, I am boring. Salah. Yang benar, saya sedang bosan itu termasuk kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Jadi kalau teman-teman bilang I am boring, itu artinya saya sedang membosankan. Tapi dia adalah kalimat pasif. Jadi yang benar adalah I am bored. Ketika teman-teman bilang saya sedang bosan, bukan I am boring, tapi I am bored. Oke, I'm bored today, not I'm boring today. Artinya kamu yang membosankan. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, now I'm going to give you an exercise. Saya mau kasih teman-teman latihan soal ya. Please give your answer in comment section below. Soalnya adalah, silakan translate kalimat ini. Buku ini dibeli oleh saya. Buku ini dibeli oleh saya. Asal katanya dari saya membeli buku. Tapi coba kalian translate buku ini dibeli oleh saya dengan menggunakan aturan passive sentence yang sudah saya jelaskan tadi. Okay, that's all that I can share to you today. Thank you so much for watching. If you have any question, you can give it below. And don't forget to like, comment, and subscribe. And the last I say, hasta la vista, baby.